Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki dan Raisa. kalau yang nanyain Raisa kemana, ini dia. Masih Ini ada, mana-mana kok. tapi emang lagi jarang lu Cak ya nge-review ya. Maafin gue. Sekarang kita mau review film terbaru dari Thailand. Judulnya adalah You and Me and Me. Nah, ini adalah film terbaru yang disutradarai oleh orang kembar yang bercerita tentang orang kembar. Ini filmnya baru banget tayang kemarin ya, tanggal 29 Maret 2023. Kalau mau nonton bisa ditonton. Ini sangat terbatas jadi semoga nonton. sih layarnya banyak ya. Ceritanya tentang sepasang saudara kembar namanya You and Me sesuai judulnya ya. Diperankan oleh Baipor Titia doang, alias diperankan oleh satu orang aja nih sebenarnya sepasang anak kembar ini. Latar belakangnya di tahun 1999 pas mendekati tahun baru 2000 Y2K lah, nih lagi musim-musimnya nih ya. Seperti anak kembar ya, mereka deket banget, kemana-mana bareng, banyak melakukan hal yang dilakukan anak kembar lah gitu, dan pastinya berbagi semuanya gitu ya. Sampai akhirnya di usia berapa sih mereka nih sebenarnya? Usianya masih SMP SMA ya? SMP ya, pokoknya pas masuk puber, masuk puber lah pokoknya. mereka harus berbagi laki-laki, alias datanglah nih sosok namanya Mark. Bagusnya pertama ini sutradaranya perempuan, tapi biasa sutradara perempuan ya, sekarang udah banyak. Tapi ini sutradara perempuan kembar dan cerita tentang kembar. Kayaknya gue baru pertama kali sih ada film tentang orang kembar yang disutradarai orang-orang kembar juga. Jadi sangat dekat gitu ceritanya dengan mereka. Ini bisa jadi pengalaman mereka sendiri kan. Adegan-adegannya pun tuh ya kebanyakan emang orang-orang kembar lakukan, dan kita juga mungkin kalau orang yang punya teman kembar kita tuh tahu mereka ngelakuin apa. Suka nanya, lu tuh punya chemistry gak sih gitu, lu punya telepati gak sih gitu. Tukeran gak gitu, tukeran identitas. Karakternya dua kembar You and Me, tapi diperankan oleh satu si Baipor ini, dan dia memerankan dua karakter yang berbeda gitu. Betul. Rasa gitu loh perbedaannya, mana si Me, mana si You. Dan kerennya lagi ya CGI-nya ya. Bener, gue juga sumpah gue kira itu dia emang dua orang. Iya bener. Kalau kita nggak tahu sama sekali sampai akhir nggak akan nyadar sih. Nggak akan nyadar, bener. Gue nyadar ketika lu bilang. Iya bener. Itu diperankan satu orang. Wah gila sih, gila banget. Dia juga actingnya bisa memerankan dua orang kan. Bener. Susah gitu. Si Yu gimana, si Mi gimana. Banyak adegan yang benar-benar barengan kan, sebelahan, baringan bareng, berpelukan, itu tuh banyak banget gitu. Banget. Terus dia juga ya di motor ya kan. Bener. Bukan yang kayak asal cuma ganti-ganti muka doang gitu. Dan acting yang lain juga sebenarnya ya cukup aja sih gitu. Si Tony-nya gitu ya. Ya gue sih cukup. Kalau lu gimana? Kurang sih. Tapi cukup. Ya maksud gue kalau dibandingin sama siapa Baipor jadinya ya kurang. Tapi mereka pendatang baru, jadi menurut gue untuk pendatang baru masih cukup. Gue suka sinematografinya juga ya. Sinematografi yang ya seperti membawa kenangan gitu, membuat kita nostalgia ke era 2000-an. Waktu itu gue juga masih kecil ya, lu juga masih kecil kan 2000-an. Jadi masih tau lah memori-memori kenangan indah gitu. Dan ketika nonton ini kita juga ya pernah dengar kalau tahun 2000 tuh nanti kiamat gitu. Itu kan juga yang itu dibahas. Jadi ada gambar-gambar ya penuh memori kenangan dengan cahaya-cahaya warna kuning gitu. Keindahannya dari situ sih. Iya, kehangatannya juga ya, karena ngomongin persaudaraan, keluarga juga kan sebenarnya itu. Jadi kehangatannya tuh kita dapat banget. Pedesaan, warung-warung, terus ada apa alat musik tradisionalnya juga. Fin namanya. Mereka belajar itu juga. Lagu-lagunya pun yang dimainkan, walaupun gue gak dengerin lagu Thailand tahun 1999 itu, tapi itu ternyata di remake juga sih sama sekarang soundtracknya. Cuman saat itu kayaknya menjadi lagu yang memang lagi ngepop ya lagi. Iya. Ceritanya ya pasti. Ceritanya tuh ya tadi otentik. Terus juga pembabakannya tuh bener-bener rapih banget. Sampai akhir tuh benar-benar tetap engaging gitu, tetap lo bakal tertarik, apalagi bagian akhir ya. Yang dimana emang itu titik klimaksnya tuh dapet gitu. Dan tiap adegannya tuh bikin plot twist kecil-kecil gitu loh. Ini kok gini, ternyata begini. Terus ada ironisnya gitu loh. Kita tahu sebagai penonton ya kan, tapi antar karakter tuh nggak tahu. Kayaknya makin menarik sampai akhir sih, karena di awal kita ngira kayak nih cinta-cintaan doang. Bener. Ya kan, tapi semakin akhir kita kayak nggak lebih dari soal cinta-cintaan remaja yang konyol. Karena di produsernya juga sama si Banjong Pisantanakun ini, dia banyak bikin film romance. Pokoknya sering banget kerja sama GDH lah. GDH We Trust. GDH We Trust lah udah. Gue suka lagi sih ini apa namanya, detail-detailnya. Rumor tentang kiamat itu
di Indonesia pun ada gitu kan. Kalau tahun 2000 itu akan kiamat, dan di sini dibahas dari awal sampai akhir, dan itu jadi salah satu hal yang penting gitu. Kembarnya juga nggak sekedar kembar, tapi jadi masalahnya juga gitu loh. Itu hal detail yang sangat baik dipergunakan, dan juga sebenarnya sering banget kan kita nonton film di Indonesia atau FTV atau sinetron yang pemainnya tuh bule, dan di film ini tuh si Farangnya ini tuh ada konteksnya gitu. Dia emang blasteran dan terus ditinggal bukan ditinggal bapaknya, dan itu jadi hal yang cukup dijelaskan gitu. Nggak tiba-tiba dia anak yang bule aja gitu. Soal kiamat itu kan ngomongin soal perpisahan kan, sedangkan dari awal kita digiring kalau si dua anak kembar ini deket banget, akan selalu bareng-bareng, kayak nggak mungkin lo kepisah gitu. Ternyata bukan karena kiamat juga perpisahan itu adanya gitu kan. Nonton aja ya. Sebenarnya sejujurnya tidak ada kekurangan yang benar-benar fatal ya. Dari awal sampai akhir tuh kayak enggak kok, semuanya smooth. Cuman mungkin tadi sih kalau kita ngomongin visual effect dan CGI masih ada lah, cita-citinya masih kerasa, tapi nggak fatal. Jadi gue nggak tahu nih maksud kekurangan apa kelebihan ya. Kalau gue sih nggak ngerasain, jadi gue nggak ngerasa kurang. Kalau gue masih ada kayak mungkin karena gue tahu, jadi gue kayak oh ini nih ada nih, mencari-cari kali ya. Tapi ngasih lo yang kayak karena lo tahu ya. Karena gue tahu, jadi yang kayak oh ya ini kelihatan dikit gitu, ada titik-titik mereka pakai ketika mereka ganti rambut itu ada. Wig-nya ya kata lo ya. Kalau gue ya ada salah satu adegan lah, ada adegan yang si Yu dan Mi-nya itu di satu lokasi di terminal gitu kan. Gue bisa nebak aja kali ya, karena gue bisa nebak gitu, ini kayaknya bakal ada lagi gitu. Si perpisahan ini kayak nggak di sini gitu, si Yu sama Mi-nya. Terus kayak itu tuh yang sebenarnya sangat-sangat cheesy banget gitu. Perpisahan di situ tuh akan lebih baik lagi kalau ada clue dulu sebelumnya gitu ya. Kenapa biasa dia selamat di situ gitu? Itu kayaknya akan lebih bagus sih. Itu kayak lah kok gini gitu. Tapi jadi ilfeel gitu enggak sih, tapi ya udah bagus kok. Karena dijelasin, nggak tiba-tiba kok gini, nggak gitu. Walaupun penjelasannya juga sangat dibuat-buat sih. Iya TBH kayak wow, sebuah beruntungan ya. Adegan favorit yang paling gue ingat ketika mereka menerobos si pasar malam. Pasar malam udah tutup siang-siang, terus karena mau make up si Yu yang pacaran gak diajak, Mi-nya siang-siang diajak. Akhirnya walaupun tutup dan udah tutup, era menerobos, dan mereka di situ menggunakan imajinasi mereka untuk ke pasar malam siang-siang gitu. Yu menceritakan apa yang ada gitu di dalam ada ini di sini, ini ada pasar malam ya. Dan itu jadinya memperlihatkan kedekatan mereka gitu. Secara visual itu tergambarkan, secara audio juga tergambarkan. Jadi sangat film banget lah gitu. Itu bagus banget, dan gue juga jujur mau anjing berkaca-kaca gitu gue. Iya, di situ kerasa banget emosionalnya, karena kan gue jadi kayak janganlah kalian gak usah gara-gara cowok ini gitu. Bajingan ini gitu. Selain itu gue suka adegan si Mi ini tenggelam karena dia lompat dari perahu gitu kan. Terus ya udah tenggelam. Yu tuh kayak punya telepati, oh di mana dia? Dan dia nyariin gitu. Si Yu tuh sedih gitu kan, kayak berasa mau kehilangan gitu. Dan di situ gue ngerasa apa ya, mereka hubungannya tuh bisa sedekat itu, bisa telepati mungkin yang dibilang orang-orang kembar itu ternyata emang bisa. Tapi itu nggak cuma sekedar itu, karena nanti ada payoff-nya lagi di akhir tuh si Mi yang kehilangan Yu kan. Dan itu buat gue kayak bagus banget sih adegan meja makan Yu, Mi dan bapak dan ibunya tuh itu gimana ya ngejelasin ya pokoknya di situ. Itu sih tadi yang kita maksud sebagai kalau ini bukan film cita-citaan doang gitu. Beneran inilah keluarganya, persaudaraan, bondnya mereka. Walaupun di situ akhirnya mungkin udah cukup mungkin gitu. Ya nonton sendiri lah. Oke, skor nih ya. Lu dulu lah. Gue 8 sih, shit. 8. Terakhir kita review Thailand tuh Fast and Furious ya, kalau nggak salah. Iya bener, lu belum nikah. Bener, tapi lu berapa sama gak sih kita? Wah lupa. Nah kalau ini, iya gue suka juga tuh Fast and Furious. Ini gue 9 karena ya bagus. Gue suka ceritanya sederhana. Bener asli, gue nangisnya tuh gue pas adegan terakhir kayak netes gitu bro. Feels personal juga kali ya sama lu somehow. Iya bisa jadi sih, benar. Gitu aja, jangan lupa pecah. Jangan lupa nonton videonya ini, terus like, subscribe, komen, nyalain lonceng notifikasinya juga. Follow Instagram, Twitter, join Discord kita juga. Dan kalau mau nyumbang di Saweria di bawah boleh banget. Kalau ada yang pengen kalian minta gitu buat kita review bisa jadi, boleh banget di share apa tuh film atau series yang bagus gitu sekarang ini biar Icang review. Oke. Dadah.